Akrom dia mau dipanggil oleh kantor pengacara negara Senin gitu, makanya saya telepon gitu, gara-gara hutang di bank Mhm. BPD gitu. Nah kedua Iya, sekarang ini udah. pagi-pagi tiba-tiba anda WA, ya udah saya pikir laki ternyata perempuan. Aha, perempuan Cap, iya. Kok bisa jual mobil Heeh. segala sih? Biasanya jual mobil kan laki biasanya. Iya, biasa karena apa, suami saya sih nggak gitu ngurusin kayak gitu-gitu. Jadi kemarin memang saya punya beberapa hutang sih Nggak, KTA. utangnya utang apa dulu Jadi nih udah sekarang terakhir nih yang video hutang KTA, KTA. KTA. Nah gini sebenarnya. Mhm. Ini saya rekam ya biar jadi pembelajaran bagi yang lain ya. Gak usah sebutin nama Oh ininya iya, aja. Oke, jadi saya iya, buatin supaya orang enak nanti suatu saat belajarnya gitu. Karena kalau kita iya. mempermudah mau berbagi apapun mbak berbaginya itu kalau tidak bisa dengan harta, dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan apapun, dengan keluguan anda aja nggak apa-apa gitu. Yang penting orang bisa bisa ini. Itu teknik supaya anda dimudahkan apapun. Jelas ya. Amin. Jadi pokoknya nanti kalau udah masuk ke saya, udah WA saya, udah apalagi udah ditelepon, join dengan warga SKDA, WA grup SKDA, jadi admin aja. Karena warga itu seminggu aja kalau udah paham harus saling bantu. Karena tujuannya seperti itu. Kalau anda nggak mau bantu, hidup itu ada masalah gitu. Masalah ini selesai nanti besok ada Iya, masalah lagi. Paham maksudnya? Kenapa orang itu kadang banyak masalah? Karena dia tidak mau bantu orang gitu. Makanya kalau nanti sesaat apapun masalahnya, permudah orang lain. Kalau saya gitu. Saya ini masalah banyak, tapi alhamdulillah Allah memberikan banyak apa tuh? Banyak jalan keluarnya. Ini sedikit sedikit ini ya, sedikit sharing ya. Biasanya saya dibayar mahal loh kalau sharing ini. Doa terbaik sama Al-Fatihah gitu. Karena saya nggak butuh duit heeh, dari Anda gitu. Jadi intinya ini kunci. Jadi kuncinya iya. mudahkan Halo ya. siapapun. Ngerti maksudnya? Terus kalau mau berjuang Iya, dengan saya, ayo berjuang dengan saya. Kalau Anda nggak bisa jadi supirnya, biar saya yang jadi supirnya. Ngerti maksudnya? iya, Jadi di SKD seperti itu. Jadi jangan iya, sampai nanti udah bebas, udah tenang, ada oh saya udah tenang. Ya udah diemin, biarin aja. Karena apa? Hidup itu masalah, pasti ada masalah lagi ke depannya. Kalau kita tidak iya. dibiasakan untuk saling membantu akan ribet gitu. Oke, cerita. Hutang KTA ya, Ah, untuk kredit tanpa anggunan. Terus iya, gimana? Berapa duit hutang utangnya? KTA. Waktu pinjamnya 250 juta. Terus Udah bayar 41 karena auto debit kan. Jadi kalau terus dihitung-hitung udah sekitar masuk 166 jutaan. terus Terus memang saya rencana memang coba riba, jadinya mau mengajukan pelunasan. Ternyata pas saya mengajukan pelunasan dimintanya 200 jutaan. 210 kalau nggak salah. terus Terus saya mengajukan surat ke padahal udah bayar banknya untuk 160 juta. iya, padahal udah bayar 160. Kan kalau dihitung-hitung kira-kira pokoknya misalnya paling mahalnya 100 ya. Enggak kan kalau Terus kalau 250 juta kan 100 lah gitu ya. Terus gimana? ya, terus saya akhirnya ngajuin surat yang pertama, terus dibalas surat yang pertama itu eh, katanya sih saya dikasih keringanan jadinya bayarnya 196 juta kalau nggak salah Terus di surat yang pertama. Tapi saya targetnya sih karena pengen ini ya bayarnya pokoknya aja. Jadi saya ngajuin surat berikutnya itu minta pelunasan 100 juta aja. terus Sampai sekarang sih belum ada jawabannya. Suka ditelepon sih sama DC, tapi saya nggak pernah angkat karena ada tulisannya DC kan. hmm. Terus kalau di WA sih saya kooperatif. Saya jawab, saya mau pelunasan, udah mengajukan Oke, surat. tar dulu, berhenti dulu Mohon sebentar, sebentar saya supaya orang lain bisa paham. Jadi intinya gini, ketika di telepon DC segala macam-macam atau dibalas Hmm, WA, kalau Anda stres, jangan kebanyakan orang tuh stres karena diterima terus semua telepon gitu. Mau dari oh iya, pinjol, saya kartu nggak terima. kredit atau apapun ya. Saya udah ngajarkan nggak usah diterima. Tahu nggak saya setiap hari Iya, ditelepon kalau telepon orang itu saya kalau angkat dari 10 telepon berapa kali saya ditelepon oleh DC. Itu hampir 6 kali 7 kali juga. Kadang-kadang saya ditagih pinjol katanya, punya hutang di mana, padahal saya pinjol aja nggak pernah gitu, amit-amit gitu. Tapi saya pusing enggak, saya tinggal blokir, oke? Tapi kalau anda memang oke. punya hutang, nanti segala macam-macam itu pembelajaran bagi yang lain, itu ini aja langsung dibalas. Saya boleh tidak telepon dulu pak gitu loh. Kalau nanti suatu saat memang sudah diizinkan untuk dibayar pokok sesuai pengajuan saya, baru saya akan jawab gitu. Kalau nggak usah telepon dulu gitu. By WA aja. Oke. Kasih berita seperti itu. Kalau dia telepon ganggu, blokir aja. Nggak masalah gitu. Kalau blokir atau bilang Anda pengumuman ke dia kasih waktu, saya tidak bisa terima telepon dulu ketika ini, kalau telepon sebulan sekali aja gitu.
Saya blokir dulu ya gitu. Nanti saya buka lagi bulan depan gitu. Kalau nggak by WA aja gitu. Jadi gitu aja. Jadi intinya itu komunikasinya usahakan pasif, jangan aktif. Kalau aktif itu kenapa? Bahayanya kalau aktif di ilmu psikologi itu kemarahannya dia akan lari ke kita akan jadi stres gitu. Oke, terusin lanjut. Ya udah sih, jadi memang dari WA, karena WA itu saya bilang saya mau, bukan kan dibilangnya ya udah Bu cicil aja semampunya, jadi biar nggak bertambah banyak bunganya. Enggak, saya nggak mau nyicil, saya mau pelunasan. Nah ini yang benar, banyak orang minta restrukturisasi, kan ngajukan, dengar restrukturisasi karena COVID itu, ya kan? Dengar kan? Minta restrukturisasi. Tapi soal restrukturisasi perpanjangan gitu. Padahal bayangin 12 bulan menjadi 24 bulan. Ujungnya 2 kali lipat nanti bayarnya Anda gitu. Ribanya terus jalan. Betul. Lebih baik restrukturisasi itu pelunasan langsung. Ngerti maksudnya? Jadi ini Anda yang benar udah. Terus berarti Anda udah paham ya? Bagus dah kalau gitu. Apalagi? Belajar dari CAP. Terus jadi terakhir kan saya akhirnya waktu yang KTA pertama 200 juta juga, cuma waktu itu jual mobil yang pertama langsung dilunasin berikut bunganya. Tapi yang kedua ini saya komit pengen bayar pokoknya Bank yang sama aja. Udah? Makanya banknya beda. Kemarin beda atas nama suami kan Bank Mandiri. Kalau sekarang atas nama saya Bank BNI. Terus gimana? Terus saya jadi saya udah jual mobil. Nah terus saya pikir kan sambil nunggu BDO-nya nanti 6 bulan galbay, saya pikir ada tanah kosong, saya mau buat kios dulu nih gitu. Tanah kan. sendiri apa tanah orang? Udah tanah sendiri mau buat kios. Jadi nanti kan kalau dibangun 4 kios lah, disewakan 3 tahun kan lumayan tuh, bisa balik lagi kan. Terus saya pikirnya gini, kalau misalnya kemarin saya dikasih kemudahan buat jual mobil untuk bayar riba, terus saya buat kios, saya dosa nggak ya gitu saya pikirnya. Terus makanya saya tanya Cap, gimana Cap, apa kabarnya? Saran kakak saya sih bangun kios aja dulu, nanti udah jadi kiosnya balik modal baru bayar utang gitu sambil nunggu gitu. Oke, sebenarnya gini, nanti semua terserah pada Anda semua ya. Semua terserah pada Anda. Iya. Saya cuma ngasih masukan aja. Jadi saya di SKDA itu saya tidak pernah mau, karena kan yang menjalankan Anda semua. Saya jangan dianggap apa yang saya omongan seolah keputusan itu, tidak mau gitu. Makanya saya tidak mau debat gitu dengan cara apapun gitu. Jadi intinya gini. Pernah lihat gak video saya tentang mana dulu hutang yang didulukan gitu? Belum ya? Yang mudah, yang kecil nggak salah. Ada yang kecil ada lagi. Ada lagi. Yang kecil emang ya. Kalau itu kayak pinjol segala macam yang gitu. Ada jaminan ya. Nah, itu yang dia. Ada jaminan kayak gitu-gitu kan. Jaminannya pertama ada jaminan, kedua jaminannya lebih besar daripada hutangnya. Ngerti maksudnya? Terus pertama bukan ada jaminan. Yang pertama adalah yang mengancam hukum atau pidana kita atau keselamatan kita, itu yang pertama. Yang kedua yang ada jaminannya. Ketiga jaminan yang lebih paling besar gitu daripada hutangnya gitu. Kalau sama itu diamkan dulu aja gitu. Yang ada jaminan. Yang keempat apapun lah, mobil kayak apa segala macam-macam. Nah, tanpa jaminan itu belakangan. Apalagi pinjol atau kartu kredit itu belakangan. KTA itu belakangan gitu. Paham maksudnya? Nah, jadi gini. Mereka semua sudah di-cover oleh, kalau Anda bayar kan ada insuransinya. Ada tambahan biaya untuk ada default segala macam-macam. Mereka sudah ada cover jika terjadi sesuatu. Dan sekarang ini yang Anda lakukan minta bebas ini. Tapi kadang-kadang saya kan gini, strategi pokok ya, ini pengalaman bukan buat Anda tapi buat semuanya. Kapan hari saya negosiasi itu saya bayar hanya 1/3. Kok bisa? Betul apa enggak? Hebat gak coba? 1/3 dari pokok gitu. Kan kelihatan hebat kan? Padahal enggak juga gitu loh, gitu ya. Tadinya sih anggaplah hutang 1 miliar gitu. Dia nggak mau tahu gitu. Pokoknya Pak hutangnya pokok Pak ini 800 juta gitu. Kalau Pak bayar total semuanya 1,5 miliar gitu. Saya nggak mau, saya bilang. Kenapa? Saya sudah nyicil banyak gitu. Nah, pokoknya bank dengan pokoknya kita tuh beda gitu. Ini nanti Anda kasih tahu ke yang lain juga. Kalau Anda ada orang paham. Jadi pokoknya bank itu hutang Anda saat ini meskipun udah 10 tahun nyicil, kan Anda dipotong tuh bunga segala macam-macam. Pokoknya sedikit, betul apa enggak? Iya. Pokoknya Bang hari itu. Betul. Kalau Anda macet dari hari itu setahun, berarti pokok yang sudah termasuk, yang udah termasuk bunga plus bunga yang baru ya. Paham maksudnya? Iya. Nah, makanya gede kelihatannya. Kalau saya enggak, pokok yang menurut saya adalah apa yang saya pinjam anggaplah 1 miliar atau berapa gitu. Kalau saya udah bayar 800 juta atau 900 juta, berarti saya tinggal 100 juta gitu. Paham maksudnya? Betul. Berarti kan ribut tuh. Nah, mau nggak Bang dibayar 100 juta? Jadi berarti saya istilahnya pokok di saya itu karena saya udah bayar 160, 2,5 100 ya cap di saya. Betul. Tapi kalau sesuai pokoknya orang bank itu 166 sesuai SLIK OJK gitu kali ya cap ya. Tapi nanti gini, nanti kalau kita negosiasi itu tidak bisa menang-menangan sendiri loh.
Kalau Iya, iya. yakinlah gini, yang penting Anda sudah dapat kebaikan dari mereka. Kalau saya sih ini jangan jadi Iya, debat gitu loh. Jadi contoh siap. menurut bank itu saya masih kurang utang 600 juta gitu. Pokoknya 600 juta pokoknya Iya, segala macam-macam. Saya ngotot 100 juta. Kalau iya. saya ngotot 100 juta selesai nggak saya tanya? Enggak, Nggak jadi harus selesai. win-win ya, kayak Nggak selesai. tengah-tengah. Akhirnya apa? Salah. Akhirnya tapi bank itu nggak mau gini nih. Akhirnya turunlah. Nah, jangan berpikir orang bank Iya, itu nggak pinter. Nggak, bodoh. Mereka pinter. hmm, Mereka tahu apa yang menjadi kita. Kenapa dasarnya saya 100 iya, juta? Karena saya kasih payment history ke mereka semua. Ini payment history itu dari banknya sendiri iya. loh. Akhirnya dari 600 juta saya hanya bayar berapa coba? Hanya 200 juta, 190-an gitu. Iya, 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 iya. Padahal menurut Cap 100 juta 100 pokoknya juta nggak ya, Cap pokoknya ya? karena Karena ada bunga di situ murni ya. karena ada bunga ada bunga, bunga Oh iya, saya masukin semuanya gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi pokok bank beda gitu. Dan ketika memang gitu, iya, nah iya. dia ngasih syarat, "Pak, gini deh, karena dia udah kepepet waktunya kelamaan gini. Kalau tanpa jaminan, kalau segala saya ada jaminan itu." Ngerti ya? Semakin karena dia Iya, kepepet iya, karena iya. udah diambil ulah buka banknya udah tutup, diambil oleh tim likuidasi LPS ya. Saya ngadepi tim Iya, likuidasi loh, bukan apa? Bukan kaleng-kaleng loh, bukan dengan bank lagi loh. Bank udah nego mau oke, taunya ditutup banknya udah gitu dan likuidasi. Nah, kan dikasih waktu 2 tahun. Nah, dia 3 bulan lagi mau tutup gitu. Paham maksudnya? Kita juga tidak boleh iya sih. zolim gitu. Paham maksudnya? Iya, Nah, ketika dia iya, kepepet iya. segala macam-macam waktunya karena terlalu lama, "Pak, saya 3 bulan lagi mau ini." Ya Iya. udah, kalau Pak mau lunasi segala. Makanya saya jual jual perhiasan istri saya, jual macam-macam, lunas lah. Ketebus 2 sertifikat. Itu cerita nyata itu. Paham ya? Nah, kalau Anda kalau karena nggak ada jaminan, semakin lama semakin Iya. apa? Iya sih. Semakin lama semakin apa? Semakin Asik. lama semakin baik ya. Semakin Iya. asik. Karena yang Karena saya sakit nggak kan ada mereka. jaminan sih. Nggak ada jaminan gitu, ngerti maksudnya. Dan Iya. dan Heeh. ada niat Anda untuk bayar. Jadi bilang, nanti setiap surat lu usahakan supaya tidak kena macam-macam uang Iya. prestasi, Anda buatin surat resmi. Nah, tadi Heeh. Anda ngajuin 100 juta tuh resmi apa enggak nih? Ada suratnya nggak? Iya, ada suratnya. Ada Saya suratnya. udah Nah, masukin harusnya. ke Nah, emailnya setiap mereka nanti ada. sosat ingetin lagi. Perihalnya apa? Berniat untuk melunasi gitu. Restrukturisasi pelunasan pada Iya. saat Covid gitu. Nggak tahu maksudnya. Nah, Siap. Anda ceritakan Siap, Kak. kronologinya. Saya siap, saya akan jual apapun untuk melunasi ini, tapi mohon diberikan keringanan berupa ini nih. Jadi saya nasabah kooperatif dan mohon dibantu untuk penyelesaian hutangnya. Apalagi pada saat pandemi sekarang ini gitu. Gitu ya. Jadi katanya, Anda Siap. bilang bahwa Anda kooperatif Iya. dan Anda siap lunasi semuanya gitu. Jadi bukan datar-datar aja Iya, siap. suratnya, tekankan itunya. Kalau bisa dikasih huruf besar gitu. Nah, Anda suratin lagi aja kalau udah seminggu 2 minggu atau sebulan buatin surat ulang gitu. Mohon Oh, baik. dipertimbangkan niat baik kami untuk menyelesaikan ini gitu. Kami Siap, siap. akan membalas ketika Anda memang setuju untuk negosiasi gitu. Nah, negosiasi aja. Nah, Anda tidak bisa bertindak ngomong 100 juta, nggak bisa gitu. Nah, ketika Anda nanti Heeh. anggaplah 130, 140, Anda ikhlas ya udah baru Anda bayarkan gitu. Iya. Tergantung keikhlasan Anda. Paham maksudnya? Siap, Kak. Terus ada Iya. satu lagi. Ini Jadi yang itu apa? tadi, Kak, maaf, yang surat dari kelurahan itu nanti dibawa pas negosiasi aja, Kak, Nah, atau gini. disertakan di surat. Heeh. Oh, yang Anda nanya surat ya. Nah, ini penting sebenarnya. Nah, Iya. ketika saya negosiasi itu pun, nah saya jelasin ya. Si Bang kan bingung tuh, si orangnya. Akhirnya saya dikasih jalan keluar. Jadi yang ngasih jalan keluar bukan saya gitu loh. Mereka gitu loh. Pak, karena Oh, Bapak permintaannya itu kurang dari padahal dari awal nggak bisa, nggak mungkin. Ini saya negara. iya, Oh, iya. galak-galak banget ngomongnya gitu. Iya. Pada awal pertama, nggak bisa. Saya ini perusahaan negara, nggak mungkin. Saya tuh bukan perusahaan, saya ini LPS katanya. Saya ini pejabat bank, pejabat keuangan katanya. Saya hanya jalankan tugas. Ini nggak mungkin. Setingkat menteri baru bisa ngelolosin. Masa hutang cuma ratusan juta setingkat menteri kan untuk orang tuh nakut-nakutin. Saya diam aja tetap. Akhirnya apa? Nah, akhirnya setelah mereka buka-bukaan ya udah Pak Ridwan gini, karena Pak Ridwan dikasih keringanan seperti itu, buatkan surat karena Covid ekonomi kita turun gitu. Minta ke kelurahan ada kop suratnya. Mereka punya datanya, punya apa? Punya kop suratnya. Kalau Anda lihat YouTube saya 4-5 bulan yang lalu. Paham maksudnya? Nah, kalau bisa lampirkan itu, gitu, bawa itu lampirkan. Nah, kalau setiap pertemuan, ini penting ya. Setiap surat harus ada kalau mau kita harus siap sampai kemana-mana supaya mereka ngerti, Anda tahu mereka ngerti hukum, kita ngerti hukum. Halo? Siap, Kak. Iya. Oke. Iya. Jadi harus ada tanda terimanya. Oke. Kalau Iya. kedua ada foto selfie-nya dengan mereka. Ketika kalau buatin notulennya kalau bisa gitu. Notulen tuh hasil pertemuan rapat gitu, pertemuan tadi. Saya menyerahkan surat bla bla bla. Kalau bisa suruh mereka tanda tangan bahwa saya mengajukan pinjaman seperti itu gitu.
Halo? Oh, siap, Mas. Jadi gitu. Iya, iya, siap, Kak. Kalau bisa buatin video selfie-nya kalau memang mau nuturin tanda tangan video selfie gitu. Paham maksudnya? Jelasin bahwa Oh, saya ini siap, Kak. kooperatif bla 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 supaya mereka tahu Anda ngerti hukum gitu. Paham ya? Oh, siap, Kalau Kak. Anda ngerti Iya. hukum saya tanya mereka. Nah, ingat ya. Kadang-kadang perempuan tuh lebih hebat, lebih kuat loh daripada laki loh dalam melakukan sesuatu loh. Iya, lebih Anda harus lebih cerdik. Perempuan yang penting tuh jangan dablek aja gitu. Ngerti maksudnya? Pak, saya video selfie tapi jangan Siap, di Kak. video disorotin ke dia. Saya udah ketemu dengan Pak Budi bla bla bla, saya ngajukan, saya sangat kooperatif bla bla, ceritain saya mau jual apapun demi utang riba ini sebenarnya dakwah gitu, cerita aja ngoceh aja terus gitu loh, gitu ya. Pokoknya gitu, saya juga gitu bla Siap, bla Kak. bla. Ada gitu apa, ditanya nanti gimana, oh nanti saya untuk berbagi di SKD apa gitu loh. Kalau bisa bilangin nanti mungkin saya laporkan ke foundernya SKD Cap Ridwan, kebetulan dia YouTuber Pak gitu, biar mereka tahu, wah berarti kan bakal sharing kemana-mana tuh kalau mereka macam-macam gitu, paham maksudnya. Oh, siap. Tapi kalau Siap. dablek ya, kalau nggak Siap, dablek Kak. jangan. Kalau berani Iya, dablek, dablek. iya. Tapi setidaknya ada nutulennya. Kalau nggak ada nutulen, ada video selfie. Kalau nggak, setidaknya nggak mampu juga, buatin hanya tanda terima aja. Paham ya? Oh, siap. Nah, saya diajarin gitu. Siap, Kak. Jadi saya ke Iya. kelurahan, saya dapat surat tidak mampu tadi karena COVID bla bla, penghasilan turun. Akhirnya apa? Dapat dah. Nah, kalau bisa dapat yang udah, tinggal lunasi. Terus ada satu hal lagi. Ini yang kalau saya tergantung Anda milihnya mana. Tadi kan mau buatin kos-kosan, betul apa nggak? Kontrakan ya. Iya, Ya, betul. Anda Iya. istihoroh dulu malam-malam. Tapi ada satu kemarin pembelajaran, sesuatu itu tergantung dari kimahnya. Pernah dengar nggak? Saya pernah nggak liatin YouTube saya tentang kimah? Belum, Kak. Belum pernah. Itu motivasi namanya. Motivasi kita, niat kita gitu. Jadi kimah itu harus bulat. Contoh. Ini ada kejadian di ketika saya kopdar di sini, kopdar akbar, ini ada warga kejadian di mana Sulawesi ya. Itu ada orang mau jual rumah, itu hutangnya 2,5 miliar gitu. 1,8 miliar. Jual rumah dari dulu sampai 2,5 miliar gak laku-laku gitu. Karena apa? Saya mau jual rumah, tapi jual rumahnya niatnya apa? Saya mau melunasi hutang 1,8, saya mau menghajikan keluarga atau mengumrohkan keluarga saya mau pakai modal kerja gitu. Nggak laku-laku tuh rumah. Paham maksudnya? Kalau Anda kan balik Iya. Iya. mobilnya udah laku duluan kan. Ini nggak laku-laku ya. Mm-mm. Pas nggak laku-laku tanya ketemulah seseorang ustadz gitu di cerita seperti itu. Nah, Anda ada 3 kimah gitu. Ya. Kimah pertama adalah untuk melunasi hutang, kimah yang kedua adalah untuk menghajikan orang tua, kimah yang atau umrohkan orang tua, yang kimah yang ketiga adalah untuk modal usaha gitu. Nggak selesai gitu. Coba Anda sekarang ini pasrah aja. Kimahnya apa? Kimahnya bilang ke istri Anda segala macam, kimahnya apa? Yang penting lunas hutang 1,8 selesai gitu. Akhirnya dia cerita ke istrinya, malam itu juga sholat, ya Allah saya ikhlas deh, yang penting hutang saya riba saya lunas gitu. Paham ya? Tiba-tiba tetangganya yang dekat Iya. mall, salah satu mall terbesar situ datang. Pak, ini rumahnya mau dijual ya? Berapa sih? Kemarin sih saya nawarin belum nawarin harga. Kalau saya 3 miliar sih saya mau Pak katanya. Padahal 2,5 miliar ditawarin gitu. Ngerti maksudnya? Laku langsung hari itu juga. Ha-ha. Subhanallah Kak, coba. Itu jadi, nah Iya. tergantung kimahnya Anda. Nah kalau Anda tadi, silakan Anda pilih yang mana terserah gitu. Ya, siap, Kak. Kalau Anda niat, Cuma maksudnya tadi saya pikirnya kan dosa nggak ya nih ya saya mau bayar kalau hutang, saya tapi lebih masih ada ditahan, ribanya. uangnya ditahan dulu segala macam-macam atau dibuatin berapa, uangnya ada berapa? Anggaplah berapa? Uangnya 200. Ada uang 200 gini, target Anda 150, Iya. anggaplah 50 buatin 2 lokal dulu lah gitu loh. Paham maksudnya? Oh, iya, iya. Ngerti maksudnya? Iya, iya. Yang 150, Siap. Iya. anggap targetnya 150. Tetap dipegang buat ini ya. Buat itu pelunasan itu. Kalau saya sih itu ya. Tapi wallahualam bisawab ya. Anda istirahat dulu. Mudah-mudahan ini bisa bisa. Tapi ingat ya. Ya Allah permudah. Jadi kalau seandainya Anda yakin mereka sudah ngasih kebijakan mau Pak boleh berapa? 160 atau gimana? Kalau memang gimana cepet aja lunasi. Minta sama Allah. Gini loh ya. Saya kapan hari kan kehilangan villa. Betul apa enggak? Kehilangan villa nilainya pernah lihat gak? Nilainya 3,5 miliar tapi dilelang cuma 1 miliar gitu. Dan itu pun uangnya nggak saya terima gitu. Sekarang masih saya gugat ke pengadilan gitu. Kalau saya hilang, saya rugi gak saya tanya? Rugi ya. Kagak. Enggak ya. Kenapa coba? Karena diganti lagi ya, Cap. Karena minta sama Allah 10 kali lipatnya. Iya, Kalau iya. 3,5 miliar minta kalau Percaya Allah Maha 30. Pemberi ya. Nah itu dia. Saking dableknya seperti itu, harus pasrah dan harus takut pada Allah dulu. Harus ini. Iya, iya. Jadi kalau dengan cara itu insya Allah. Jadi Anda pun apapun dunia itu ya itu. Kalau bisa perbaiki hubungan dengan suami karena udah riba biasanya banyak hal yang nggak enak gitu, yang nggak keungkap gitu. Ke orang tua, ke mertua, kemana-mana perbaiki, ke anak kemana-mana perbaiki.
ke saudara gitu. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanya? Udah sih itu kayak bagi menunggu nih mungkin bulan depan Oktober. Ini di mana, masuk daerah 6 mana Mbak? bulan. Di daerah Tangerang, Cap. Oh, dengan Mbak siapa? Sama Mbak saya. Namanya siapa? Oh, saya Lia. Lia. Mbak Lia, pokoknya itu terus mempermudah yang lainnya. Kalau saya lihat dari suara aja Mbak sudah apa? Sudah datar tuh ini udah nerima lah gitu. Itu lebih enak. Kalau bisa jangan riba lagi. Jangan takut sama siapapun. Jangan riba lagi. Kalau nggak ada uang, diam aja gitu ya. Kalau ada uang, saya sekarang nih saya udah 15 tahun, hampir 15 tahun nggak punya kartu kredit. Saya kalau nggak punya uang saya diam. Alhamdulillah Allah, saya nggak kerja malah sekarang karena ngantor udah jalan sama manajer saya semua gitu. Jadi saya kayak pengangguran, omset saya sebenarnya turun drop hampir tinggal 5-10%-nya daripada zaman dulu waktu jaya, waktu ada riba. Tapi tau nggak, saya lebih banyak waktu, saya lebih bahagia, saya lebih kaya gitu. Aneh nggak sih Mbak? Lebih berkah ya, Cap? Ya karena berkah, itu dia kuncinya. Iya. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Tanpa riba tuh berkah Mbak, pokoknya. Ya, gitu aja. Terima kasih Cap masakannya. Join sekali ya kalau bisa ya, bantu yang lainnya. Anda kayaknya udah cukup mengerti, udah lihat banyak YouTube saya kayaknya. Ya. Iya siap Cap. Linknya ada di Ubermax sih. Apanya Cap? Di mana? Linknya ada di Ubermax. Saya kan buatin Ubermax kayak Gojek gitu loh. Oh iya. Link joinnya. Iya siap Cap. Di Tangerang ya. Join sih itunya iya. Iya di Tangerang. Oke, di Tangerang Cap. Oke Mbak Lia gitu aja ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.